Abang, Jakarta Pusat. Iya. Semasa remaja, Salihun menuntut ilmu di pesantren milik Haji Naipin. Di sana, ia diajari mengaji dan dilatih pencaksilat. Dari ilmu pencaksilat yang diterimanya, ia tumbuh menjadi pemuda yang selalu waspada terhadap keadaan di sekitarnya. Setelah beberapa tahun menuntut ilmu di pesantren milik Haji Naipin, si Pitung pun kembali ke kampung halamannya. Pakai mic. Bang Haji, saya mau ngomong. Duduk dulu. Saya mau ngomong. Duduk. Jadi kan selama ini ayah kan sama remaja tuh di pesantren terus nih, jarang ketemu sama babe. Sekarang ayah pamit ya, mau balik ke rumah, kangen sama babe. Soalnya kasihan babe di rumah sendirian. Pitung sudah menjauhi kewajiban ayah untuk membagikan ilmu kepada siapa saja yang membutuhkan. Nah, sekarang ente pulanglah ke kampung halaman. Bagikan ilmu yang ente dapatkan untuk kepentingan masyarakat. Yaudah be, ayah pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sesampainya di rumah, si Pitung disambut dengan makanan yang sangat enak. Maklum saja, selama menjadi santri, si Pitung tidak pernah memakan makanan enak di pesantren. Pesantren memang selalu sederhana dan banyak prihatin agar para santri memiliki kepribadian yang kuat. Selama di rumah, si Pitung rajin membantu babehnya. Setiap hari, si Pitung mengembalakan kambing ke daerah yang banyak rerumputan. Sementara ababehnya, Pitung, biasanya dia berjualan buah-buahan di pasar Tanah Abang. Suatu hari, si Pitung disuruh babehnya untuk menjual kambingnya ke pasar Tanah Abang. Tung, Apa be? nanti lu jualin 2 ekor kambing ke pasar Tanah Abang ya. 2 doang. Iya. Harganya jangan terlalu murah juga ya. Oke, aman. Ya udah. Assalamualaikum. Salam. Si Pitung pun segera menuju ke pasar Tanah Abang untuk menjual 2 ekor kambingnya. Bang, udah deal ya kambingnya? Deal, Bang. 2. Ya. Sehat tuh. Ya. Loh, cuma segini? Waduh. Tambahin lah. Sampai Nah, Makasih ya, Bang. untung aja. Deal ya. Assalamualaikum. Ya. Setelah menjual 2 ekor kambingnya di pasar Tanah Abang, si Pitung pun segera pulang dan memasukkan uangnya ke kantong celana. Namun, dalam perjalanan pulang, si Pitung dicegat oleh seorang preman. Woi, siapa nama lu? Nama ayah Pitung bang. Kenapa emang? Kok dorong-dorong gitu lu? Rumah lu di mana? Sana bang, orang belum. Udah lu balik aja. Gitu lu bang. Tanpa disadari si Pitung, uang hasil menjual kambingnya telah diambil oleh preman tersebut. Sesampainya di rumah, Babe sudah menunggu kehadiran si Pitung. Assalamualaikum be. Waalaikumsalam. Wih, gimana laku? Oh tinggi. Tadi tambahin. Untung banget aja. Wih, mana lihat dong. Kenapa lu bingung gitu? Perasaan tadi duitnya udah di sini deh be. Lah, oh hilang, kok bisa? Tadi ayah ketemu orang di jalan. Terus dia dorong ayah. Terus kayaknya duit ayah kelempar deh. Wah, berarti dia copet itu. Coba lu cari lagi, kalau bisa lu hajar dia. Ya be, assalamualaikum. Salam. Si Pitung pun segera kembali ke pasar Tanah Abang untuk menemui copet yang mencopet duitnya tadi. Si Pitung masih menemukan pencopet di tempat semula awal kejadian ia dicopet. Oi bang, Woi, lu yang ambil duit gua ya? lah bukan ayah bang. Lah kok dorong lu? Lu kan yang ambil duit gua, gak usah bohong deh. Lah bukan ayah bang. Lah, siapa kamu kan lu? Preman tersebut tidak mau mengaku dan akhirnya tidak lama si Pitung segera menyerang preman tersebut. Hanya dalam beberapa jurus, preman tersebut sudah terkapar dan tidak bisa menyerang si Pitung.
Pitung segera pulang sambil membawa uang hasil menjual kambingnya tersebut. Besoknya, ketika sedang menggembala kambing, si Pitung didatangi oleh seorang preman yang mencopetnya kemarin. Sehat-sehat kambing. Dari kemarin kan? Iya bang. Mau apa dari kemarin? Jadi gini bang, ayo mau minta maaf bang soal yang kemarin. Minta maaf. Omong kosong. Siapa nama lu emang? Hah? Sama air Rais bang. Raisa. Terus? Jadi gini bang, ayo mau ngajak ente kerja sama bang. Kerja sama apa lagi? Apa? Kerja sama apa? Jadi gini bang, ntar kita jalan ke pasar terus kita nyopet bang. Nyopet? Masih muda. Cobalah pikir, cari kerja, bantuin orang yang dijajah sama Belanda, bukan nyopet. Ayah juga orang miskin bang, makanya ayah nyopet. Dorong dong. Yaudah bang, jadinya gimana bang? Sini, ayo bisikin. Ya bang, ayah setuju bang. Besok Oke ya bang. Oke. Assalamualaikum. Beberapa hari setelah pertemuan tersebut, terlihat si Pitung dan preman yang sudah menjadi anak buahnya merampok rumah seorang pejabat Belanda. Si Pitung dan preman mengambil harta benda pejabat Belanda itu. Si Pitung dan preman tidak menikmati hasil rampokan tersebut, tetapi mereka justru membagikan harta rampokan tersebut kepada rakyat miskin. Selama berbulan-bulan, si Pitung dan preman merampok pejabat Belanda maupun orang-orang pribumi yang menjadi antek Belanda. Akibatnya, si Pitung dan preman menjadi buronan tentara Belanda. Setiap hari, ratusan Belanda melakukan patroli di Batavia untuk memburu si Pitung dan preman. Si Pitung dan preman mulai terlacak keberadaannya oleh tentara Belanda. Suatu hari, Belanda berhasil menemukan persembunyian si Rais, dan akhirnya si Rais pun tewas di tangan tentara Belanda. Si Pitung akhirnya ditemukan juga oleh tentara Belanda saat sedang bermain dengan teman-temannya di lapangan. Tidak menunggu lama terdengar suara tembakan dari tentara Belanda. Kaget. Kebunuh teman-teman gua. Belanda. Pokoknya bilang sama teman-teman sama atasan lo itu dah. Kalau masih ngejajah di Rawabelong sini nih, sekitaran Rawabelong sini, gua bakal kasih pelajaran. Buruan ngomong, keburu dikasih pelajaran nih. Iya, kenapa emang gua takut? Kesal karena tak bisa menangkap si Pitung, pemerintah Belanda menggunakan cara yang licik. Mereka membunuh teman-teman si Pitung dan menangkap ayah dan guru si Pitung. Assalamualaikum. Jadi gimana kabarnya si Pitung? Sehat gak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kabar ente? Alhamdulillah sehat. Pesantrenannya gimana? Rame nggak? Jelas rame lah. Wih, mantap betul. Woi, pulang Jawa.
tidak sia-sia, ia mendatangi Scott Hein dan membuat perjanjian kepada Scott Hein. Mana atasan Belanda? Mau ngapain lo kembali? Bebasin mereka berdua lah, ngapain lagi? Terus kalau udah gue lepasin lo mau ngapain? Nyerah. Gua ingat, gua nyerah cuma gara-gara mereka berdua. Kalau bukan gara-gara mereka berdua, gua gak bakal nyerah. Ya udah lepasin. Scott Hein menyetujui permintaan si Pitung. Guru si Pitung dan Bang Haji Naipin dilepaskan oleh tentara Belanda. Lalu si Pitung ditahan oleh pemerintah Belanda. Udah gitu doang. Yang kata jagoan lo belum? Cupu deh. Suara rentetan peluru pun memecahkan kesunyian. Tubuh si Pitung roboh bersimbah darah, terkena peluru para prajurit Belanda. Bang Haji Piun dan Haji Naipin sangat berduka. Mereka membawa pulang jenazah si Pitung kemudian menguburkannya. Si Pitung tewas oleh tembakan tentara Belanda. Masyarakat Jakarta sampai sekarang tetap mengingat kisah perjuangan si Pitung dan preman. Setelah meninggal, si Pitung dimakamkan di daerah Rawabelong, Jakarta Barat. Makasih ya udah menonton cerita kita. Semoga kalian terhibur. Cukup dari kami, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah semua.